Seiring dengan perkembangan teknologi digital, masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan aktivitasnya, termasuk dalam melakukan transaksi keuangan. Sebagai bank regional modern dan bernilai tinggi, Bank DKI berkomitmen untuk mendukung kemudahan transaksi keuangan masyarakat Jakarta. Dukungan diberikan melalui aplikasi layanan perbankan yang modern, Jack One Mobile dengan fiturnya Scan to Pay yang comply dengan QRIS. Tepat pada 1 Januari 2020, Jack One Mobile telah tergabung dalam QRIS. Dengan adanya QRIS, Bank DKI percaya transaksi pembayaran di Indonesia bisa semakin efektif dan efisien. Awalnya itu kan bingung ya, tapi lama-lama kan makin kesini tuh semakin merasa dimudahkan aja gitu. Bahkan sekarang saya suka nanya ke pembeli, ada aplikasi Jack One Mobile apa enggak gitu. Karena kan gampang ya, tinggal scan aja ke QRIS gitu. Terima kasih Jack One Mobile, QRIS. QRIS membantu kami, pedagang pasar, tetap bisa melayani pelanggan kami di masa pandemi COVID-19. Dengan pembatasan-pembatasan sosial, kami tinggal kirim daftar dagangan dan QRIS merchant Jack One Mobile kami, sehingga pelanggan dapat memesan dagangan dan membayar belanjaan untuk kami kirim. Bank DKI menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia yang terus mendorong penerapan transaksi non-tunai di Indonesia, salah satunya melalui QRIS. Kami percaya dengan adanya QRIS, akan semakin mempercepat transaksi non-tunai di Indonesia, mendorong pertumbuhan jumlah pengguna produk perbankan digital, dan pada akhirnya memberikan kemudahan kepada nasabah di seluruh Indonesia termasuk Bank DKI melalui Jack One Mobile. Jakarta Lounge. Jakarta punya cerita yang katanya banyak warna. Oh, kita orangnya si easy going, yang penting gak ngerepotin. Udah pasti gak nyebelin. Bila di sini gabunglah bersama kami di Jakarta Lounge aja. Kamu bisa nyanyi sambil have fun. Di Jakarta Lounge aja, everybody man could someone. Hanya di sini Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Di Jakarta Lounge aja, kamu bisa nyanyi sambil have fun. Di Jakarta Lounge aja, everybody maybe could be someone. Hanya di sini Jakarta Lounge TV. Temanya beda tapi senyum tetap sama. Jakarta Lounge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Welcome back again ke channel kita Jakarta Lounge TV aja. Masih bersama kami, dan sebelum mulai acara kita mau ucapin terima kasih dulu nih buat partner setia kita yaitu Bank DKI dan Jack One Mobile. Jack One Mobile, satu aplikasi yang memudahkan kita bertransaksi kebutuhan sehari-hari. Cukup klik beres. Oke, masih di gelaran Parade Band. Kali ini
kita masuk ke minggu ke-6. Di minggu ke-6 ini ada band ke-6 kita yang genrenya itu agak sedikit kita akan goyang-goyang kepala nih gitu nih. Hati-hati nih yang buat ketombean, ayo kita uji. Siap ya gitu. Buat nyebar. Iya benar. Oke nih. Sebelum berkenalan, sebagai lagu pembukaan dulu nih, ada 2 lagu pembukaan dari band bintang tamu kita nih. Oke, Akang, kita bisa mulai. Oke. Oke. Come on, hit it, Mas. Ayo semangat, Mas. Come on, baby! I wanna hear you something to the song. This is the Bon Jovi song. It's called Blood on Blood. 1, 2, 3, 4. Okay. Now listen up. I can still remember when I just a kid. We're the friend forever. What you said is what you did. Come on, Jonathan and Bobby, we cut each other hair. Held on to a promise. Only brothers understand. We were so young. Done for all, one for all. Just as sure the river's gonna run. Blood on blood, one on one. We're standing tall, saint and tall. Blood on blood, one on one. I'll be there for you, kingdom come. Just blood on blood. One more time, come on. Bobby said on a hero, in a fake ID. When I got bust and stick around, Johnny, take a rap for me. Build to dress girl, we eat a 3 and 10. Took out corner cheap motel and I turned into a maid. We were so young, come on. One for all for one. Just as sure the river's gonna run. Blood on blood, one on one. I'll be there for you, kingdom come. Blood on blood, just one on one. I'll be there for you, kingdom come. Just blood on blood. Come on, man. One more time. Blood on blood. Lagu ini banyak dinyanyiin sama anak-anak motor kan. Karena bercerita tentang persaudaraan gitu. Alright. So Jadi- buat anak-anak motor di luar sana Yoi. ya. Biasanya kalau event motor suka dibawain. Ngabers. Nah. Oke, kita terusin ya. Oke, lanjut. Bobby still my hero, and
Donnie and Medicine Man. It's me, just a singer in the long hair rock and roll band. Come on! Truth's gone between us, a bitter lonely ride. With a score and a date of the night, I'll be by your side. Blood on blood, blood on blood. Blood on blood, yeah, one on one. I'll be there for you, Kingdom Come. Blood on blood, one on one. I'll be there for you, Kingdom Come. Just blood on blood. Oh yeah, blood on blood. Blood on blood. Blood on blood. Come on. Just blood on blood. Yeah, yeah. Come on. Oke. Yuk, the next song itu ini lagu kita sendiri. This Wah, is called mantap nih. Gamang. Boleh, ya. boleh. Gamang itu lagu orang yang putus cinta kira-kira. Ayo, Mas. Kamu terlena dalam pelukan mereka yang tak jelas kemana arahnya. Tiap kali ku pikirkan dirimu dalam gamangnya hidupmu, kini ku cari-cari jejak langkahmu dalam tiap temaramnya keraguan. Dalam sepi hatiku pun merenung mengingat masa-masa dahulu. Sesali waktu yang telah lalu, singgahkan sesal karena ku. Mana anak manis yang ku puja-puja dan ku banggakan di mana-mana. Dulu semua bahagia kita punya, ku cari jejak bayangmu pun sirna. Sesali waktu yang telah lalu, singgahkan sesal karena ku. Karena ku. Karena ku. Karena ku. Yeah, yeah. Yang telah lalu, singgahkan sesal karena ku. Karena ku. Karena ku. Karena ku. Ku berlari
hari. Dalam kegelapan ku terus berlari, hingga ku singkirkan segala gundah hati. Takkan lagi ku sesali hari-hari yang tak pasti, merasakan pedih yang dulu alami. Hei indahlah kabut gelap yang selalu selimuti hati. Hei pergilah segala pedih. Sesali waktu yang telah lalu, tinggalkan sesal karena ku, karena ku, karena ku, karena ku, karena ku. Alright. Give applause untuk guest star kita malam ini nih, adik-adik rockstar. Ini yang paling Ini muda ada yang loh. mana nih, ha? Ini adik-adik kita yang paling muda loh sebagai bintang bahaya. tamu ini. Please welcome nih Siap, Gentre siap. Band. No, thank you. Ya, sebagai lagu pembuka tadi yang pertama Blood on Blood by Bon Bon Jovi. Jovi, ya. Nah, yang kedua Gamang Nah, lagu sendiri ya, siap, lagu siap. pribadinya Gentre nih. Oke. Nih Kang, sebelum kita mulai, Akang apa adek nih aku manggil? Adek aja deh. Setuju nggak? Karena masih unyu gitu kan. Nih Kang gini Ya nih. gimana Om, gimana Om? Aduh, jangan panggil Om, ntar ujungnya senang. Oh gitu. Oke, Gentre, gimana? ceritain dulu deh. Gentre, Iya, itu iya. asal muasal dari kata apa nih Gentre? Genre itu sebenarnya bahasa Sunda. Oh, Nah, genre Oke. itu artinya itu jelas. oh Kalau jelas. ibu-ibu kita tuh bilang yang genre, nu genre atuh kalau hidup misalnya gitu. Itu Oh, harus gitu. jelas gitu. Oh bener ya, dari- Sundanis pisan ya. Iya, tapi udah jarang sama anak-anak sekarang juga jarang denger kan ya? Iya. Iya, itu sebenarnya bahasa Sunda itu. Iya, genre. Hidup tuh harus jelas, nu genre gitu. Oh, nu Gentre. Nah, Itu Sundanya Sunda lebih kemana sih? Aku bener ya jujur baru tahu gitu Gentre itu jelas gitu. Sundanya sebenarnya Sunda mana-mana sih, Priangan Sunda Timur, mana-mana. Priangan- Berarti saya Sunda mana tuh ya, nggak pernah dengar ini teh. Kumaha itu orang Sunda. Oh Gentre jadi jelas gitu, bandnya iya. jelas gitu Musiknya ya. ya apanya pokoknya Udah jelas harus jelas ya. lah kitanya, iya, Oke gitu. Jadi uh, oh Sesundaan gitu. Sunda palsu ya. Oplosan opa tenang. Dioplos anak 1000 pulau nama nage. Siap. Nah Kang, sebelum Ya, mulai mohon acara maaf. nih, coba dikenalin dulu nih satu-satu nih adik-adiknya. Ya ini yang mana dulu ya? Nih ada di belakang dulu ya kali. Boleh. Nih Kang Ageng ini yang megang namanya bass ya Kang ya itu ya. Nah itu yang dem itu lah. Bas betot. Bass betot. Oke, bas betot. Nah ini Herdimas nih gitarisnya Gentre. Oh yang tadi main itu asik banget. Ah, Iya. Ini ntar gue mau bahas nih gitu kan, kalau Ya, nih apa kayaknya gitaris rock itu beda diri gitu kan. dia tadi pengen diri tapi tadi mau lu mandiri kan ya? Lepasin aja di sini mah, lepasin aja. Dilemesin Nggak usah aja. dijelasin udah terlalu Nah beken ini dia sih. nih yang paling belakang tuh yang paling asik gitu loh, mukul-mukulnya teh gebruk gitu. Suka susah diberhentiin kalau aku jadi mesti dikasih obat. Udah habis. Oh ya gitu. Ini dirijennya nggak ada soalnya nih yang Iya, gitu-gitu makanya. tah. Dia kalau main drum suka nunduk, jadi kalau kita ini nggak ngelihat dia. Oh, Suruh gitu berhenti ya. sukanya. Ya Mas ya tadi ya? Iya betul. Nah ini Mang Iman. Oh halo Nah, Kang Iman. Gitu. Oh gitu, lupa nih kalau rock begini ya. Iya kali ya gini ya. Gini ya, Iya. gitu. Sambil ngalewe biasanya kan. Oke nih, Gentre Band. Lah, akangnya sendiri belum atuh. Saya mah Isfan. Aku namanya Isfan. Kang Isfan. Ah.
Oke. Nah, Kang Iswan nih berdirinya sih genre ini teh kapan? Sebenarnya genre itu udah lama ya Kang. Sebenarnya dulu ada teman-teman ada ya datang dan pergi gitu loh kira-kira ya. Tapi tak sesuka hatimu kan? Mungkin ya, nggak tahu ya. Oke. Nah, terus. Iya, jadi emang udah dari tahun berapa ya Mas ya genre itu ya? Tahun 2009. 2009-an lah kira-kira. Kita masing-masing punya basic musik yang beda-beda. Akhirnya kita ketemu sama Mang Iman, ketemu sama Mang Dimas, ketemu. Akhirnya kita bikin lagu-lagu sendiri. Juga bawain juga cover yang kita senengin, lagu-lagu seneng kayak Bon Jovi atau apa tuh. Oke. Kayak tadi ya Blood and Blood itu ya. Iya, soalnya tuh lagunya tuh menurut kita tuh keren gitu kan si Om Bon Jovi di zaman dulu itu dia bikin lagu itu karena dia bikin lagu mengenai teman-teman kecil dia yang pada saat besar tuh berpisah kan, ada yang jadi lawyer, ada yang jadi dokter. Cuma dia bilang hanya saya yang dalam tanda kutip sial hanya menjadi vokalis gitu ya. Dengan long hair rock and roll band gitu ya. Padahal sebenarnya kan secara ini dia yang paling sukses lah ya. So far iya betul. Ya. Dibanding teman-teman yang tadi lah kira-kira. Betul. si Denny. Mungkin kan secara karir kan kadang orang kan mikirnya yang stable dalam artian apa kan. Nah, sedangkan dia kan di dunia seni sebenarnya lebih dikenal lagi kan. Cuman emang serunya tuh lirik itu emang bercerita tentang persahabatan sih. Kesetiaan ya kan, dari kecil kita besar bersama gitu, dan pada saat kita butuh sesuatu kita panggil teman kita, dia akan datang untuk kita lah kira-kira gitu. Si lagunya itu emang inspiratif lah lagunya. Inspirasinya berarti dari situ si Bon Jovi ya nih ya. Iya, seru. Oke, berarti genre terinspirasi atau inspired by-nya si Bon Jovi. Iya, gitu. Bon Jovi salah satu band yang keren lah. Oke, siap. Nah, dari 2019 berarti kurang lebih 13 tahun nih. Itu berarti apa memang utuh dari dulu ini berempat, apa ada rombakan-rombakan gitu? Banyak sih Kak. Kita datang dan pergi tuh nyesuaian sama ini sih sebenarnya, taste music sama emang mood kita gitu. Tapi di antara teman-teman genre yang lain kita masih tetap ya. Maksudnya tetap bersahabat, tetap kita ngejam bareng karena mereka juga mungkin development musiknya punya band lagi gitu kan. Tapi genre yang memang ini ya memang ada yang datang dan ada yang pergi dalam bermusik ya. Oke, siap. Berarti udah berapa kali reshuffle nih? Reshuffle kabinet. Reshuffle kabinetnya udah berapa nih? Udah banyak ya, dari sekitar 2 lah ya. 3 kali lebih kali. 3 ya. Tapi no konflik. No konflik ya. Enggak, Oke, berarti berpisah secara baik-baik ya. Baik-baik ya, benar. Oke. Kadang-kadang kalau ya pengen formasi audiens yang dulu kita ngumpul lagi, kita mengenang masa-masa dulunya gitu kira-kira gitu. Nah, awal si genre ini memang dari awal sampai sekarang itu memang bawainnya spesifikasi rock gini. Apa mungkin, gimana? Ya mungkin karena ini ya kita masing-masing senang musik-musik yang kayak gitu. Walaupun rocknya nggak begitu ini banget lah ya, maksudnya nggak keras-keras banget lah, sweet rock lah kira-kira. Oh, ini namanya sweet rock ya. Tapi sih overall sih kita seneng sih sama semua jenis musik ya. Oke. Tapi soal kadang-kadang dari Mang Dimas, kadang-kadang Iman yang ngasih gaya ini ada lagu genre yang baru nih kira-kira seperti ini gitu. Akhirnya kita nerusin aja, dan itu akhirnya jadi kita nggak mikirin itu rock, itu pop, itu apa tuh enggak. Sebenarnya sih lebih ke universal kali ya aja. gitu. Cuman lebih seringnya di rocknya. Ya, gitu. karena itu sering merem-merem itu kalau main gitar. Kayak tadi diperhatiin gitu ya. Kayaknya tuh asik sendiri gitu, sampai menyot-menyot gitu penontonnya kan. udah pergi masih gitu. Oh gitu. Mesti dikasih tahu Mas. Penontonnya udah nggak ada. Itu mah kalau kata Sundanya mah kudu disebor. Kadang suka diomelin Pak RT. Atuh udah mainnya mungkin di telinganya si Pak RT pan gitu yang dibetot. Iya. Nah terus jadi ngomongin Pak RT nih ya. Oh gitu. Oh, ada ya. Maaf Pak RT, KTP saya aman. Terus nah kalau dari Kang Dimas sendiri gitu, maksudnya Ya, memang dari awal nih sama Kang ini gitu. Waktu itu Kang sih Iseng. diajakin. Oh diajakin. Sama sepupu belakang. Nah ini masih saudaraan nih. Oh oke. Coba ceritakan, drummer ceritakan gimana ini ditariknya kita nih. Lu aja ngomong, dia nggak bisa ngomong katanya. Oh nggak bisa. Udah deh, diwakilkan. Ya waktu itu ada, Dim mau ikut nggak? Ya mau. Apaan nih? Ikut apaan? Ya udah, apa? Nih ada band nih. Oh band apa nih? Oh Fly and Cry. Waktu itu dikenalin sama lagu Fly and Cry. Oh boleh juga nih. Tertarik. Akhirnya tertarik Fly and Cry. Oh, oke. Catchy banget, nanti
kita bawain nih teman-teman semua nih, Fly and Cry. Oke. Itu the bestnya kita Fly and Cry. Sip. Sama Jauh dan Berhenti nanti. Ya. Oke, Siap, jauh dan berhenti. Dalam banget tuh judulnya ya, jauh dan Jauh berhenti. berhenti ya. Jauh. Gitu. Kisah Udah deh cinta. berhenti. Asanya gitu pan ya. Kalau udah jauh berhenti gitunya. Mun Ya, tuluy atuh gitunya. Bener opa, kalau ada subtitle aku bener kok. Bener. Banyak fans yang komen ya. Ngomong dikit ada yang komen gitu. Mudah-mudahan sih nggak ada yang komen lagi. Merunut ke minggu lalu kayaknya agak serem komen-komennya ya. Nah terus dari 2009 tuh udah manggung di mana aja nih Kang? Kita tuh banyak teman-teman motoris sih sebetulnya di Wingday, HDCI main di tempat-tempat mungkin ya kalau sekarang yang lagi rame kan sebenarnya ada Parjo ya yang pasar jongkok otomotif itu. Itu juga beberapa kali kita main tuh di Tumplak Blaknya. Dulu ada tabloid namanya Motor Plus itu atau otomotif group ya di Kompas Gramedia sering main. Atau teman-teman klub yang cuman memang udah 3 tahun ini kan kita ini ya vakum ya pandemi karena kita ada musibah pandemi itu jadi kita agak nggak main lagi. Nah mulai sekarang udah mulai lagi. Oke, jadi memang sudah ada ininya ya, maksudnya kayak platformnya itu di yang kayak klub-klub motor ya, kayak teman-teman klub motor kadang-kadang ya sesama musisi juga kita sering barengan ya ngejam atau main atau di event-event yang di luar otomotif juga main. Oke. Di luar otomotif. Nah terus dulu pernah ikut-ikut festival-festival nggak nih gitu maksudnya? Nah makanya nih genre itu kayaknya belum ya Kang ya? Enggak pernah kita ikut Enggak festival. nggak ikut Kita festival. diundang. Wih langsung jadi bintang tamu ya. Sombong amat. Diundang tuh bukan jadi bintang tamu, gua koreksi nih udah beres acaranya okay. baru kan sebelum alat-alatnya dinaikin di loading nih kita latihan dulu. Oh gitu. Sisaan ya. Lumayan kan. Jadi daripada bayar studio di situ aja gitu ya. Tahu tuh triknya ya. Bener-bener studio dulu 30.000 kan nyaah ya gitu. 35 sekarang Mas. Oh 35. Ya udah saya tambahin goceng besok main. Gitu. Nah, selama pandemi ini kita ngulas pandemi. Nah, genre ini vakum nih gitu. Ngapain aja nih selama masa hibernasi ini nih gitu. Ya, kita tuh sebenarnya banyak sih manfaatnya sebenarnya ya di pandemi itu. Pertama kita jadi bersyukur ya bahwa ternyata kita tuh serapuh ini ya, misalnya negeri kita itu ya atau dunia lah semuanya ya. Pada saat tidak datang musibah itu kita jadi yang terpenting tuh kalau saya pribadi mungkin teman-teman juga memang lebih dekat kepada keluarga, lebih dekat ke teman-teman dekat kita gitu kan. Dan juga memang di masa pandemi ini kita jadi sering merenung untuk bikin lagu lah. Seperti musisi lain kan pada saat pandemi atau apa manggung udah lagi jarang atau apa ya kita berkarya aja. Tetap produktif walaupun harus. beda jalan ya, maksudnya beda caranya ya. Iya benar. Siap. Nah terus ini semuanya udah pada berkeluarga atau gimana nih? Udah. Belum ya, nih Ageng yang belum kayaknya. Oh oke. Paling Paling Iman bungsu. cucunya udah 2. Oh cucunya udah 2 justru. Nah, kalau saya cicit 3. Kalau ini apa cucu apa cicit? Udah. Oke, udah ya. Iya. Muda-muda tapi udah pada punya cici sama cucu ya. Oke. Mudah-mudahan benar. Nah, ini kan Sundanis banget nih ceritanya kayak Akang ini make naon itu namanya gitu Ikat kan. ya. Ikat gitu. Emang dari awalnya kayak gitu maksudnya image-nya tuh harus pakai apa kalau di Sunda tuh blangkon bukan blangkon sih, sebenarnya kan gini kalau teman-teman ada yang pakai bandana ya kan atau kupluk atau topi atau apa sih sebenarnya prinsipnya sama aja lah sama ikat. Cuman kalau saya pribadi kenapa seneng ikat tuh karena memang kita bisa itu cara ngikat kan beda-beda ya macam-macam gitu. Ada beberapa gaya yang kita bisa ikat dan itu memang menjadi sesuatu yang seru lah kalau di saya pribadi ya untuk ikat. Tapi sebenarnya prinsipnya ya sama lah kayak topi kayak kupluk sama. Oh gitu ya. Oke. Cuman ingin mempopulerkan aja. Oke, jadi masih membawa ininya unsur-unsur kebudayaannya. Gitu. Atau kenapa sih Akang sendiri emang pengen jadi trendsetter? Biasanya kan kalau vokalis gitu kan, oh gua harus beda sendiri nih gitu kan. Biasanya kan lebih player gitu kan gitu. Apa? Oh biar cewek-cewek nih emang gua ngegandrungin. Itu tahun kapan tuh jarak udah zaman dulu banget kalau yang gitu ya bandnya gitu. Ini yang jaket sebenarnya juga aneh aja sih gitu kan gitu.
Ini bertanya tapi sebenarnya buat dirinya sendiri, ini kurang ajar ya. Iya kan? Bukan gitu. Jadi mentalin pertanyaan buat dirinya sendiri itu. Iya gitulah sambil menyelam tenggelam. Udah berkeluarga juga, Kang? Enggak, belum. Oh gitu. Saya biasanya mewarnai keluarga orang. Buset. Jadi adrenalinnya lebih gitu daripada musik rock, adrenalinnya. Bener, lebih seru itu. Kayak gitu. Nah, aku pengen nanya nih, penasaran. Aduh, banyak yang ketawa jadinya ngikut ketawa gitu. Kayak misalkan rock gitu. Aku pengen tahu nih, image-nya rock itu kan kadang konotasinya agak negatif ya. Maksudnya kayak band-band rock deh gitu. Iya. Itu bener apa enggak sih gitu loh maksudnya? Kalau kita sih sesuai kenyataan aja sih yang hanya misalnya rock itu kan sebenarnya semua tuh tergantung pada dirinya masing-masing. Tapi rocker tuh sebetulnya kalau kita lihat lah, kita mesti mengakui lah ya bahwa rock itu beberapa band rock ya itu emang menurut saya sih positif gitu. Sama juga di R&B juga ada yang positif dan negatif, di rock juga sama, di dangdut ada, di pop apalagi gitu kan, plus minusnya tetap ada. Tapi jadi bukan musiknya memang. Bukan musik membuat orang tuh cenderung untuk ke sesuatu hal gitu. Ya kayak misalnya paling gampang yang kita nyanyiin tadi misalnya Bon Jovi lah misalnya. Dia kan seorang rockstar ya, di zamannya mungkin pernah didapatkan jadi pria terseksi di tahun itu ya, di zaman peaknya. Iya si Bon Jovi-nya kan. Iya dan dia tuh dari awal menikah sampai sekarang ya dengan istri yang sama gitu, dengan keluarga, family man lah. Family man. Iya kan? Dan itu banyak terjadi di rocker yang lain, dan dia juga no drugs ya kan. Ya mungkin kalau alkohol mungkin beda ini kali ya, beda kebudayaannya ya. Bagi mereka ya sama aja, nggak begitu. Tapi memang pertanyaanmu tadi emang sebetulnya berlaku universal sih. Universal. Ke semua orang tuh ya mau, kalau yang mau brengsek aja gitu kan. Kalau mau baik ya baik aja, tanpa harus menjudge di musik yang mana gitu. Tergantung orang merepresentasikannya ya. Kadang kan ada yang baik di depannya gitu, ternyata gitu kan. Kayak aku lah gitu kan. Iya, ada yang jahat, ada yang baik ya kan. Kan gitu. Ada yang brengsek, ada yang enggak. Gitu. Kok agak enggak enak ya gitu. Itu jadi haredang ini gitu. Jangan dibuka kerokan doang. Oke nih, sebelum lanjut nih kita jeda dulu aja nih gitu kan. Siap. Oke, sebelum jeda aku mau ngingetin nih buat para penonton, jangan lupa dong kita tetap disupport juga. Jangan lupa kita di like, komen, subscribe, di share ke teman-teman dan keluarga tercintanya. Biar kita nih tambah maju terus nih Jakarta Lounge TV-nya. Dan harus maju terus. Dan tambah update terus ya, bintang tamunya nih nanti diupdate terus. Jadi kan enak nih, kalian juga kan kita temeninnya lebih enak lagi gitu. Biar lebih intimate. Band-bandnya makin keren-keren kan. Keren-keren gitu. Siapa tahu support. Kedepannya kalau manjang kan genrenya bisa main kesini lagi kan. Siap. Gitu. Kontaknya ke aku tetap. Oke. Kan. Ayo komenin lagi. Oke. Daripada diliatin sama yang di sana gitu kan, mending kasih lagu dulu aja deh buat jedanya kita. Sok. Ya, ini juga penghormatan buat band lokal ya. Band legend lah, band legend. Selain Bon Jovi kita juga suka pada band yang namanya God Bless. Oke. This is kehidupan. God bless. Gang bantuin Kang ya. Come on, baby! Woo! Ku kejar prestasi itu, 1000 langkah ku pacu. Ya aku lari, tunggu ku tarik nafasku, ku basuh dulu wajah ini. Hei tunggu dulu, tak dapatkah sejenak hentikan ambisimu. Lihatlah
1, 2. Tak kau hiraukan mereka, walau mereka, walaupun lapar, tak dapatkah sejenak hentikan ambisimu. Lihatlah pelukku, tengoklah hatiku, masih aku bertahan. Walau ku pasrahkan sampai batas waktu, keadilan datang. Oh, pikirkan, This is God bless. Kepikiran ya bikin diri kayak gitu ya, keren. Iya dah, gimana nih Asal kita percaya dan Om Ahmad Albar tuh gimana nih? Ayo this is call Jauh dan Berhenti. Ini lagu bercerita tentang percintaan yang hangat. Udah jauh gitu. terakhir ku merasa harumnya nafasmu kasih. Di ujung waktu kita bersama, haruskah berhenti? Tak sanggup ku melihat berkacamata kasih. Di ujung waktu kita bersama, haruskah berhenti? Tak berani ku bayangkan sepinya hari-hari. Kau terus melangkah, kau menari dalam sanubari. Mana bisa aku kuburkan mimpi-mimpi, semua kisah cinta kita makin jauh dan harus berhenti. Jauh dan berhenti.
kau terus melangkah, kau menari dalam sanubari. Mana bisa aku kuburkan mimpi-mimpi, semua kisah cinta kita makin jauh dan harus berhenti, jauh dan berhenti, jauh dan berhenti, jauh dan berhenti, jauh dan berhenti. Jauh dan berhenti. Jauh dan berhenti. Meresapi banget ini ya. Yang nyanyinya ngeresapin, yang main gitarnya ngeresapin. ngeresapin banget. Oke, balik lagi nih. Oke. Jauh dan berhenti gitu. Itu ya baru mau nanya nih. Pengalamankah gitu sampai dalam banget gitu? Iya mungkin ya pengalaman ya. Oke, pengalaman dari siapa nih? Dari salah satu dari kita lah pokoknya. Jujur aja udah. Siapa nih yang mau dikambing hitamkan? Ini aja deh. Ini. Jadi dia tuh ini bini lu nonton nggak? Bini lu nonton ya? Oh nonton sekalian. Jadi Di sini sih kadang gitu, pulang-pulang kalau dipancing ribut weh gitu. nanti pulang-pulang, oh jauh dan berhenti itu kamu ya katanya. Lu aja ya. Boleh deh. Korban yang sangat ikhlas Iya, ya, jadi korban ya. Udah berhenti ya. Jauh dan berhenti. Yang penting berhenti bener teh. Yang penting berhenti. Ya. Nah kayak tadi nih kan lagu-lagunya kita udah 2 kali dari Gamang, Jauh dan Berhenti gitu. Kayaknya lagu-lagu sendu gitu Iya. kan. Nah, apakah memang dari pengalaman hidup kayak tadi dibilang gitu kan, atau memang lihat sekitar gitu, kayak gimana tuh Kang untuk Iya. menciptakan lagu itu tuh dua Kadang-kadang lagu tadi? macam-macam sih ya kalau penciptaan lagu itu kalau saya sih kadang-kadang benar-benar imajinasi ya. Mhm. Kadang-kadang memang tidak terjadi pada kita Oke. atau terjadi pada teman kita. Mhm. Atau terjadi pada orang lain yang gak ada hubungannya sama kita. Atau memang tidak pernah terjadi pada siapapun tapi kita buat oh kayaknya kalau ini dramatis ya atau seru ya, kira-kira gitulah. Oke. Jadi nggak semua pengalaman kecuali Jauh dan Berhenti emang dia tadi. Oke, nah Jauh dan Berhenti, let's say nih drummer nih, itu Yeah. pengalamannya drummernya kita nih gitu. Heeh. Itu ada izin dulu nggak gitu? Mau dipakai nih gitu, hidup sedih lu gitu. Dia kan sering curhat kan, gini. Ya kita pelan-pelan ya bikin di belakang dia lah. Nah, tapi karena memang musiknya juga menurut kita sih, ya ini seru lah kita pakai dan dia support. Oke. Emang lo yang mana? Iya kayaknya. Makanya Kang kalau curhat lihat-lihat teman. Diumbar kan? Nah terus nih kayak tadi, pasti tiap-tiap orang nih gitu kan punya kayak siapa pencetus pengen jadi kayak role modelnya lah, role model di band kali misalkan di rock ya gitu maksudnya. Siapa nih inspirasinya?
Kalau dari Akang masing-masing sendiri. beda-beda ya. Kalau saya suka, kalau saya senang sama Jim Morrison ya, dari The Doors. Oke, aku tahu Jim Morrison tapi Atau band Ronnie yang Dio. enggak ngerti kalau itu. Ntar googling ya. Oke, after this aku googling. Iya. Terus Mike Patton dari Faith No More juga suka. Berarti yang udah legend-legend. Iya banyak sih sebenarnya. Nggak tahu kenapa ya, mungkin karena mungkin di generasinya beda, tapi kita nganggap mungkin di the golden age of the music itu di tahun 80-90. 80. Iya kan? Yup. Kalau yang belakangnya ya ada The Beatles, Zeppelin, semua itu emang udah legend lah mereka. Cuman menurut kita, pertimbangan kita mungkin karena di zaman itu tuh teknologi belum begitu maju juga, ya kan? Orang juga lebih mencari karya-karya bermusik tuh sehingga datang nada-nada yang menurut kita tuh racun lah dalam tanda kutip itu. Dan memang terjadi pada tahun-tahun itu. Dan emang terbukti sih menurut saya, karena ya anak saya misalnya udah ada yang kuliah misalnya ya, mereka masih dengerin musik-musik yang harusnya bukan di zaman mereka. Karena lebih everlasting ya. Mungkin mungkin mengakuin di dunia pop, rock atau jazz juga mungkin. Kita nganggap memang tahun 2000 ke bawah itu yang 90 80 itu emang everlasting. Oke. Yeah. Itu tadi kan kalau dari luar nih. Kalau dari dalam negerinya siapa nih? Dalam negerinya banyak sih ya. Ya kita suka Kus Plus, kita suka. Oke. Bimbo kita suka. Ya mungkin musik-musik yang sekarang yang agak-agak baru mungkin ya slang. Why not, keren. Karena slang bukan karena bagus musiknya menurut saya, bukan hanya bagus karena musiknya, tapi mereka itu yang menciptakan banyak musisi baru di Potlot itu. Di Potlot. Jadi dia nggak mau maju sendiri lah kira-kira ya, dia support teman-temannya untuk bisa sekelas atau bisa mengejar prestasi mereka. Okay. Itu keren menurut saya. Nah kalau Kang Dimas nih siapa nih? Iya. Rocker favoritnya? Yang menginspirasi dirimu nih? Slash. Yes. Slash kalau nggak salah yang ini kan. Slash yang itu yang R. Guns Roses. Iya. Oke. Terus kalau lokalnya? Lokalnya paling itu. Gue bingung. Dedi Dukun. Dedi Dukun gitarnya sama nih. Kang Dedi Dukun. Dedi Dukun sama Dedi Dores? Dedi Dores ya salah ya? Yang nyanyi sambil gitar kayaknya. Dedi Dukun. Dia tuh gitar ini sama gitarnya Dedi Dores ya? Kalau nggak salah, almarhum. Ya. Oke. Dedi Dores ya. Gara-gara gitar ini sama. Makanya tuh sama. Iya karena dia ngefans jadi gitarnya harus sama. Iya. Oke. Mukanya juga sama. Yoi. Kalau panjang ntar jadi Deddy Miswar kayaknya ini. Oh Deddy Sutomo. Asal jangan sugar daddy ya. Wih, dalam banget nih. Langsung kalau yang di situ kalau ibu-ibu langsung komen ya. Nah kalau Kang Ageng apa tuh? Rocker. Rockernya siapa yang ini? Luar itu John Bon Jovi. John Bon Jovi, oke. Kalau lokalnya? Lokalnya Slang lah pasti. Slang. Ya, masih tetap Slang. Ya. Tetap Slang. Kalau si Akang nih yang di pojok nih. The Beatles. Lokalnya tanya lokalnya. Oh, lokalnya siapa? Oh, God Bless. Om Iye. Oh ya. Om Iye tuh iya Om Iye panggilannya ya benar-benar. Oke, nah kalau dari stage act nih gitu. Kayak tadi nih kita kan kayaknya si Kang Dimas ini kayaknya udah pengen ngeluarin stage act-nya dia gitu kan. Nah next lagu tuh gampang diri aja gitu, jadi ngeng gitunya enak gitu loh maksudnya. Jadi mau melewatin gitu itu lepas aja gitu. Siap. Mungkin nanti nextnya pas kita jadani pas lagu kita diri semua aja ya. Siap. Nah kalau yang drummernya mau di depan boleh gitu. Nanti ada jadi nanti diganti nama rekan saya ini jadi Gambus. Nah kalau stage act nih menurut kalian nih stage act rocker lokal aja deh nggak usah ngomongin luar dulu. Lokal itu paling ngena di kalian tuh stage act-nya siapa? Kalau saya pribadi saya seneng Arman Maulana, saya suka. Kang Arman. Kang Arman suka karena dia sangat ini ya energik ya. Terus swag gitu kan ya dia. Pokoknya dia lepas. Ya entertainer lah menurut saya tuh. Okay. Karena menurut saya tuh memang kalau udah di dunia panggung itu emang tidak hanya
enak untuk didengar ya. Tapi memang mesti ya katanya sih kata anak-anak band itu kalau di panggung sih musik boleh salah asal kostum dan gaya nggak boleh salah katanya. Oke. Nah. Kostum dan gaya nggak boleh salah. Tapi kalau ngomongin kostum dan gaya nggak boleh salah, rock itu paling nyeleneh loh kalau untuk kostum. Iya bisa jadi ya kalau misalnya yang oke, di rock itu memang ada beberapa ini ya, beberapa mungkin zaman atau genre sendiri ya. Kayak misalnya kan kalau rocker di zaman Motley Crue atau Bon Jovi, itu kan mereka menganggap mereka itu mesti beda sama penontonnya. Oke. Sehingga dia bajunya tuh akan terjadi strata yang begitu tinggi gitu bahwa ini banget lah, jauh banget ininya gitu kan. Ya tadi dananya nyentrik segala macam ya. Tapi kalau udah masuk ke Seattle Sound, ke grunge itu, mereka justru kebalikannya. Rockstar itu mesti sama fansnya. Jadi era-era kayak Pearl Jam kan ya. Nirvana, Soundgarden itu kan dia berpakaian seperti layaknya orang biasa berpakaian gitu. Nah, jadi memang beda-beda ininya konsepnya mungkin ya. Tapi kalau zaman Rockstar yang tahun ya Motley Crue, Bon Jovi, Winger, terus apa lagi ya, White Lion misalnya ya. Itu emang sangat beda dengan rambut yang disasak-sasak itu ya. Iya, betul. Kayak yang ya jabrik-jabrik atau apa. Kadang juga ada pakaiannya yang ngetat gitu kan, yang apa sih crop top ya kalau kata cewek gitu kan, kita ada kan. Terinspirasi banget sama mereka itu di zaman itu kan, mungkin ya cewek-cewek itu nyimpen poster-posternya di kamarnya masing-masing kan ya. Poster yang kayak Skid Row kah atau misalnya siapakah gitu. Ya itu, kayak yang ikonik kayak siapa sih, Freddie Mercury bener ya? Iya Freddie Mercury kan. Ya kalau misalnya itu ya udah lebih lawas lagi. Band yang ya kalau Queen itu dari tahun 70-an kan udah. Dan itu emang itulah kalau itu mau one of the only band yang memang udah jarang banget ada band yang kayak gitu lagi. Kalau aku juga punya tuh, kalau band Indonesianya gitu. Siapa? Paling eksentrik menurut aku tuh Andy Rif. Oh iya, Rif itu. Itu sumpah karakternya kuat banget. Ya Rif itu sebenarnya kan gini ya, itu pernah emang sejaman sama aku juga ya waktu saya di Bandung. Oh seangkatan itu. Ya? Iya, jadi di Bandung itu Rif itu sebenarnya udah menyeleb sebelum dia punya album. Ya kan, yang Raja yang itu mereka tuh udah, kalau di Bandung tuh dia udah udah terkenal sebelum bikin album lah Rif itu. Dan ya Andi itu Kang Andi itu menurut saya dulu zaman itu tuh dia mungkin vokalis yang sangat bunglon banget, dia bisa bawain apa aja di zaman itu ya. Dari Bon Jovi, Guns N' Roses, mau Faith No More apa tuh masuk YouTube ya. Dan itu memang penampilannya ditunggu-tunggu. Jadi pada saat keluar albumnya yang pertama itu mereka udah make sure lah bahwa Rif tuh pasti akan meledak gitu, akan booming gitu. Dan emang salah satu Steak Egg-nya juga asik ya. Iya, Steak Egg-nya. Dan emang orang-orangnya juga semuanya tuh easy on the eyes ya, bisa dilihat tuh enak gitu. Betul. Orang-orangnya, apalagi ya drummernya yang mana? Drummernya tuh Tommy Lee-nya Indonesia lah gitu. Kalau di gaya ya, itu keren. Ya sama kita sama Rif. Nah, untuk genre sendiri dulu main itu atau manggung terseru di mana nih? Paling seru ya Wingday kali Wingday ya. Bandung, Wingday itu kan Bandung. gini, Wingday itu kan di acara anak motor tuh ada namanya event Wingday ya kan. Wingday itu emang itu kan di prakarsa sama HDCI kalau nggak salah ya, Harley Davidson Club Indonesia, tapi ngundang beberapa teman-teman yang lain. Ada Maci, Motor Anti Club Indonesia, ada Bikers Brotherhood, ada MMC Outsider Nation, atau ada juga anak skuter. Jadi semua ngumpul di satu tempat, dan Wingday selalu diadakan di Pangandaran. Karena memang basic mereka, sejarahnya mereka lahir tuh emang di situ. Jadi pada saat Wingday semua harus ngumpul di tempat di mana mereka berasal lah, kira-kira awalnya mereka lahir, dan para legend ada di situ. Dan band-bandnya di situ seru-seru kan. Artinya kita bisa ngelihat band-band yang asik-asik lah gitu ya. Di dunia motor juga memang udah terkenal. Atau band-bandnya kayak Riff atau misalnya Pas Band. Ya, nah itu udah sering mau di situ, dan kita emang merasa seru lah kalau udah ada di situ gitu. Dan asiknya tuh suasana band tuh bukan nggak ada kompetisi di sana ya, yang ada kolaborasi gitu. Ini yang berdua asik nih di belakang, ini ngobrol apa ini? Ini ngobrol apa gibah ini di belakang? Dia ngobrol katanya. Iya, si Akang Blas ini lagi ngejelasin nih enak-enak gitu. Di sono kok ada bisik-bisik gitu kan. Jep atuh, adik-adik anteng gitu.
Nah, kita tanya biar pengen ditanya kali ya yang gitaris sama si Kang Ageng gitu kan. Nah, dulu ada hal lucu apa nih pas saat kalian berdua manggung nih gitu? Nah, ada nih cerita lucu nih. Waktu Ada itu nih. kita sebenarnya diundang apa enggak? Kita datang nih di acara anak-anak apa ya, motor gitu ya, anak motor apa waktu itu ya, bebek apa gitu. Terus Kang Ispan, yuk kita main yuk. Iya, ayo kita main di mana? Di Senayan. Ada acara bla 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 gitu, lupa deh tuh, udah tahu lama banget. Pas habis itu kita nungguin nih lama. Pas udah nungguin lama, Kang, kapan dipanggilnya? Sedangkan bintang tamunya, singkat cerita, bintang tamunya udah dipanggil, kita kapan dipanggilnya? Ya udah, pas setelah itu, pas bintang tamu udah pada joget-joget, udah pada apa, udah pada reggae-reggaean, akhirnya ya udah kita datang aja ke depan. Akhirnya kita, dengan PD-nya kita ke depan main, jreng. Setelah itu lampu dimatiin. Oh, pernah jahat banget ya. Iya. Aduh, itu paling pengalaman paling yang gak enak sebenarnya. Kita masuk Rondon nggak sih, Kang? Tapi nggak enak, tapi dikenang kan? Kan pertanyaannya yang paling dikenang kan? Paling dikenang, Iya, benar, itulah. paling dikenang. Ada juga dulu sebelum Mang Ageng ya, ada salah jadwal pernah, Salah jadwal. salah event yang beda pernah. Oke. Iya. Jadi misalnya dulu pernah tuh ada acara di Garut, ada acara motor tuh. Aku kan mikir Garut acara motor kan paling bisa ditanya lah ke abang ojek atau siapa di situ lokasinya ya. Akhirnya saya dapat tuh, oh ya anak acara motor ada di sana Kang gitu kan. Nah saya main lah di sana. Nah beres main, jadi panitia itu bilang ya terima kasih lah Jentre mau main di sini. Padahal sebenarnya ada acara yang lebih gede lo di sana katanya gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi sebenarnya salah tempat tuh. Berarti salah tempat. Akhirnya saya tapi langsung kita switch kan, iya Pak RT saya memang lebih milih di sini lah daripada di sana. Padahal masalah ya gitu. Berarti itu udah gak ngerti lagi deh gitu kan, udah pede main di situ gitu, ternyata salah tempat gitu. Iya. Yang paling sering tuh ini dia sering putus senar nih. Tadi belum putus senar nih. Iya, jadi kalau main kemana dia mesti bawa gitar 2 ya kan, karena suka kebenaran putus mulu. Udah berapa kali main ya Mas ya? Putus mulu. Masa sih? Lupa. Iya kalau mau main putus. Pernah putus. Gitar yang satu lagi disimpan di tempat parkir tapi jauh gitu. Jadi kita ngapain tuh ya? Jadi kita ngabisin waktunya ya. Lain kali berarti kalau sering putus bawa satu golong itu loh. Iya. Jadi kalau misalkan ini tinggal tarik lagi gitu loh. Jadi nggak nyusahin diri sendiri gitu kan. Nah dulu aku pengen tahu nih, bayaran terbesar pas manggung di mana? Bayaran terbesar manggung di mana ya? 1000 band itu kita di bareng enggak ya itu sih ya? Enggak ya. Bukan 1000 band. Bayaran terbesar banyak sih kan, bayaran terbesar tuh. Wis. Aduh, gua suka ini. Soalnya dia nanyanya menjebak, jadi gue jebak. Keren lah pokoknya ya, bayarannya nggak ada yang murah berarti kan? Iya biasanya tuh kalau soal bayaran itu tuh kita ngobrol sama IO-nya. Oh, ya kan? Oke. Dia punya berapanya, yang penting mah gede aja lah gitu lah. Oh. Yang penting ada rendangnya gitu kali. Ada besarannya. Tapi itu tingkat apresiasi. Ini bener ya buat teman-teman musisi sih sebenarnya. Dibayar itu adalah sebuah tanda bahwa kita tuh dihargai secara profesi sih sebenarnya. Ya kan? Itu yang paling penting. Karena bukan soal gede kecilnya sih sebetulnya, tapi pada saat kita di-hire sebagai profesional untuk naik ke panggung, itu memang harus ada nominalnya. Karena apa? Itu tanda bahwa kita saling ada hubungan profesional antara penyelenggara sama musisinya. Dan itu harus lah itu. Bentuk apresiasinya bentuk ya. Apresiasi dan respect ya, wujud respect lah kira-kira. Sehingga si musisi juga sama, dia punya tanggung jawab kan. Karena tanggung jawabnya ini gue dibayar nih untuk main di sini gitu. Nah pada saat dia dibayar itu dia punya pikiran bahwa ya gue entertainer gitu. Udah mesti mensukseskan acara itu. Jadi penting banget lah soal yang tadi Akang tanyain itu. Oke. Nah untuk si Akang sendiri nih spesifikasi, kalau rocker kan biasanya suaranya tuh yang apa sih, ada beberapa part yang di gitu kan, apa sih gimana itu
Hak. Ngeri ntar dia keluar gitu kan. Live soalnya nggak bisa diedit. Nah itu tuh gimana sih caranya gitu, maksudnya menjaga suara itu biar tekniknya gitu. Oh, ini sih sebetulnya gini sih, warna suara itu kan sebenarnya nggak bisa dirubah ya, itu gifted ya, dikasih sama Tuhan. Itu memang orang punya warna suara yang berbeda-beda, tinggal diolahnya aja sih kan. Dan memang sebetulnya nggak ada kan suara rocker, suara pop, suara itu nggak ada di soal range ya, range vokal tuh kan di pop juga ada banget yang luas banget kan range-nya ya. Iya. Kayak misalnya tadi sekarang misalnya di Mas Kudai Bergen itu ya, range-nya itu kan penyanyi multi genre lah, ada rocknya, ada ininya, ada apanya gitu. Dia teman-teman rock juga banyak sih Kang yang suaranya memang sangat jazzy misal gitu ya, atau dia sangat ngepop banget gitu. Tapi memang aku masih percaya bahwa penyanyi itu tergantung di mana dia adanya gitu. Maksudnya di bandnya apa gitu. Kalau dia misalnya di band rock, nggak harus dia menjadi seorang rocker yang mesti teriak-teriak gitu kan, kira-kira gitu. Dan rock itu nggak semata-mata harus teriak-teriak lah kira-kira. Tapi yang penting ya harmonisasinya aja sih. Oke, lebih ke pembawaannya juga kali ya kayak gitu. Iya, bawaannya. Tapi banyak lah Kang, aku juga banyak lah salut sama teman-teman vokalis ya yang punya range suara bagus dan juga dia terus melatih improve si kemampuan itu makin lama makin matang lah kira-kira. Ya kan? Oke. Ya misalnya kalau aku suka misalnya kayak David Coverdale lah misalnya dari Whitesnake ya. Honestly aku nggak tahu. Ya? Aku bingung, daripada aku iya aja kan gitu. Aku taunya Whitesnake Legend. Freddie Mercury. Freddie Mercury oke. Nah itu suaranya oke. Nah kayak Freddie Mercury kan dia antara falsetnya, suara aslinya itu kan nggak bisa dibedain kan. Iya. Bisa sama-sama tebal dan sama-sama kuat kan, itu pasti dilatih dengan baik gitu. Betul. Kayak lagu Love of My Life itu kalau nggak salah falset semua itu kalau di ininya ya. Iya dia pakai head voice semua deh. Kalau di rekamannya lah kira-kira. Kalau di live-nya dia bisa. Kayak aku range vokalku tinggi banget. Iya. Gitu. Makanya aku nggak mau nyanyi. saking tingginya TV LCD-nya retak gitu kan. Ngeri. Nah ngomongin job nih, kalau penonton nih yang di sini nih yang lagi ngeliatin kita nih mau ada job buat Akang nih, buat genre itu bisa ngehubunginnya kemana nih? Bisa ngehubunginnya ke aku bisa. Boleh diinfoin mungkin? Boleh ke lu kali Mas ya, kalau ini ya, ke lu aja deh. Ya udah bingung, ke saya aja kalau gitu. Iman aja Iman bagian ini. Kalau enggak lewat IG boleh IG. Kalau IG genre aja. Ini biji mana adek-adek? IG the genre. Kalau genre ya ke ini aja deh, call ke saya aja deh, ke WA. Ya udah nomornya silahkan. Nggak apal juga. Ada. Apal dari kalau nggak salah dari kosong deh kalau saya. Oke. 08788 145 2626. Bisa agak dipelanin sedikit. 08788 145 2626. Oke. 0877 0877 88 88 145 145 2626. Oke, IG-nya nggak apal. IG genre itu ada nggak sih? Ada. Ya apa dong? Genre. Genre band ya? Ini kayaknya malah babang admin yang di sono ini yang apal ini. Genre band ya, betul. Genre band ya, benar. Genre band berarti tulisannya JENTREBAND. Siap. Itu tanpa spasi ya, tanpa apa-apa digabung semuanya. Ya. Ini orang-orang jadul sih Kang, ini jadi IG itu kadang-kadang suka di. Oh mungkin pakainya Friendster ya. Iya, Friendster kan. Friendster. Zaman adik-adik tuh kayaknya Friendster deh. Benar Friendster. Gitu kan. Kalau sekarang IG kayaknya agak ketuaan ya gitu kan. Facebook mah udah didominasi emak-emak. Jangan ntar ini jadi bapak-bapak gibah lagi. Oh Facebook tuh udah itu ya? Udah. Sekarang apa sih yang lagi tren
dikasih info kan? IG. Ya? Oh IG. Okay. Kalau IG hal positif lah gitu. Kalau Twitter cukup 2 menit saja. Oh. Tinder cari jodoh dong. Nah kalau aku tahu nih kalau si Kang Ageng biasanya micet kayaknya. Kenapa dia harus micet? Biasanya yang diam-diam begitu tuh mainannya beda. Sosmednya beda. Oh gitu. Gitu ya Kang? Enggak, soalnya saya cek tadi jarak cuma 500 meter gitu. Radiusnya gitu kan. Iya. Lewat people nearby. Oke. Lanjut lagi. Oke. Nyanyi lagi aja dulu deh. Siap. Oke. It's My Life ya dari Bon Jovi. Oke, It's My Life ya. Oke. Boleh. Ayo Mas. This is a song of the broken hearted, sign on the fate departed. Ain't it gonna be just a face in the crowd when I'm gonna hear when the voices out loud? It's my life, it's now or never. I am gonna live forever. I just wanna live when I'm alive. My heart is in an open highway, bringing 17 in my way. But I just wanna live when I'm alive. It's my life. Here is a swan shooting their ground. But Simon and Gina made it back down. Tomorrow getting harder, make us no mistake. Lord, ain't even lucky, then I make it all break. It's my life, it's now or never. I am gonna live forever. I just wanna live when I'm alive. My heart is in a open highway, bringing 17 in my way. I just wanna live when I'm alive. It's my life. Let us on play, calling you out to the bands on break, baby, gonna back down. Come on, it's my life, now or never. I'm gonna live forever. I just wanna live when I'm alive. My heart is in a open highway, bringing 17 in my way. I just wanna live when I'm alive. It's now or never. I just wanna live forever. I just wanna live when I'm alive. My heart is in a open highway, bringing 17 in my way. I just wanna live when I'm alive. It's my life. Oke. The next song ya. Apa sih ya ini ya? Bang? Oh ya akan from genre band.
Akankah kau bendung emosi yang merajai cinta kita? Bisakah kau redam segala perhatianmu kepadaku? When you believe in me, masihkah kau ingat dalam rindu yang terdalam hanya untukku? Bisakah kau redam our heart is one forever till end time. Oh baby, don't give up on me, and please accept my apologies for what I've done. I want to know, for you believe in me. Renungkanlah sejenak indahnya cinta kita yang harus lanjutkan. Raguku pun memudar, rasakan hangat cinta yang harus hapuskan. I don't
Aku mau masuk, tapi kayaknya si Kang Dimas itu kayak lagi masih asik gitu, ngerinya ada. Oh oke, ada lagi gitu. Ntar disangkain nyela nih gitu. Oke, balik lagi Kang. Nih, sekarang kan ini ya genre genre rock gitu kan. Udah mulai rada-rada jarang ya kita dengerin kan. Bener. Terakhir itu kayaknya generasi itu kayak kalau yang aku nggak salah gitu ya, Kotak ya. Iya. Setelah itu kan kayaknya sini tuh lagi nggak ada deh ya, gitu didominasi sama pop dan ya sekarang tuh yang band-band luar R&B gitu ya. Gitu. Nah, K-pop betul. Ngeri gue mau jemput itu. Sumpah netizennya serem-serem soalnya. Jadi agak-agak sekarang kan banyak nih mayoritasnya ke K-pop gitu kan. Nah, gimana tuh pendapatnya Akang nih? Ya sebenarnya sih kita sih kangen sih sebenarnya ya, ada generasi sekarang terutama yang naikin lagi rock gitu ya. Tapi aku pikir sih kalau di dunia internasional tuh ternyata band-band rock yang kelahiran tahun 2000-an ya, anak-anak muda banget lah kira-kira lebih dari milenial ya, lebih generasinya lebih ini tuh ternyata memang banyak sih pendekar rocknya sebetulnya gitu. Cuman masalahnya adalah mereka tuh kurang dipublikasikan secara maksimal ketimbang tahun 90 80. Iya. Rock itu benar industri banget kan waktu zaman itu gitu. Nah, kalau sekarang mungkin lebih eranya ya tadi ya, era yang lebih industrialnya tuh yang lebih secara bisnis tuh menguntungkan lah kira-kira yang mungkin jenis-jenis musik yang itu. Tapi sekarang banyak kok band-band yang baru-baru yang asik gitu ya. Mungkin kalau Akang misalnya ngedenger Hinder ya. Hinder itu ya band luar ya, alirannya rock tapi juga rocknya sweet rock lah kira-kira gitu kan. Itu oke juga gitu. Dan harapan kita sih pengen sih di Indonesia ini ya band-band yang ya kayak Riff ya kan, Slang atau apa tuh mulai lagi ya, tunas-tunasnya muncul lagi lah. Malah sekarang kecenderungannya band-band lawas pada bermunculan lagi. Yang paling hit kan sebenarnya di Malaysia ya, Search ya. Search kan punya vokalis baru ya, Kang Deden Gonzalez itu ya. Dari Bandung ya Kang ya, vokalisnya kan ya. Dia kan ditarik oleh Search gara-gara YouTube dia yang lagu Sis Gone itu kan viral banget lah itu kan, sambil ngerokok sambil duduk di sudut kamarnya itu Sis Gone gitu ya. Itu dia menjadi vokalis Search dan membawakan lagu-lagu Search yang di zaman gue tuh bener-bener fenomenal lah ya lagunya ya, kayak Purnama lagunya Search zaman dulu. Nah di sana juga, nah mudah-mudahan di kita juga sama gitu, ada peremajaan karena kan ya mungkin sih secara biologis kalau vokalis rock yang memang terlalu range-nya tinggi-tinggi mungkin pada saat usia tertentu dia udah tidak bisa lagi mencapai peak-nya itu kan. Tapi kalau musisinya mungkin masih karena dia masih megang alat kan gitu. Alatnya. Nah itu terjadi pada saat dia Om Emi itu Kang Emi-nya udah nggak bisa memenuhi kebutuhannya Search ya, dia akhirnya narik vokalis muda dan Search menjadi keren lagi lah. Kalau misalnya di YouTube bisa dilihat di rooftop ya, event rooftop di Malaysia itu emang keren gitu si musisinya. Dan mudah-mudahan Indonesia akan seperti itu juga lah. Oke, nih ngomong-ngomongin YouTube nih gitu. Genre nggak ada kepikiran apa sudah punya YouTube channel sendiri gitu mungkin, soalnya kan banyak nih lagu-lagunya mungkin udah di cover-cover kan lagu-lagu zaman dulu gitu. Itu ada nggak? Genre punya nggak ya kayaknya. Tapi kalau di YouTube kalau kita tulis genre band gitu ada beberapa performnya genre. Tapi yang upload bukan orang genre. Kayaknya sih bukan sih ya. Oke. Teman-teman salah nanya kalau gitu saya ya kayaknya ya lupa IG aja lupa ya, kan. Tapi itu masukan yang keren lah. Kita maksudnya, nanti kita pikir. Maksudnya kan sekarang gini, trennya anak-anak sekarang kan memang kita sekarang media sekarang itu YouTube ya paling tinggi gitu. Apalagi sekarang genre udah tampil di Jakarta Lounge TV nih gitu. Berarti kan keren. Bakalan ada lagi yang mengenal nih genre gitu kan. Mungkin anak-anak yang atau orang-orang yang memang sukanya rock gitu lihat genre ini kan ya pengen ada keinginan gitu. Mungkin nanti suatu saat misalkan buka YouTube channel sendiri gitu, nge-cover lagu-lagu kecintaannya mungkin. Ya itu kepikiran sih, pengen juga sih sebenarnya. Karena kadang-kadang gini sih, mengcover lagu band yang kita sukain tuh sangat menyenangkan sih sebetulnya. Suka, cuman memang kecenderungan genre dari kemarin-kemarin tuh kita kadang-kadang
lebih suka ngulik lagu sendiri, didengar apapun tidak gitu loh. Lebih senang bereksplor sendiri atau apa, ya kira-kira ya bisa dinikmatin sama orang apa enggak ya. Kadang-kadang kita nggak mikirin itu. Yang penting kita mainin lagu sendiri juga di panggung-panggung yang kayak di HDC atau apa. Karena bercandaannya kalau teman-teman genre kalau bikin lagu sendiri kan kalau salah juga nggak tahu kan. Betul. Ya kan? Iya, walaupun Kemana salah lirik pun gak ada yang tahu ya gitu, karena kan belum dirilis ke Nah, itu publik dia. gitu kan. Cuman memang kalau lagu-lagu orang ya memang yang bener-bener yang kita senengin, kita bener-bener suka banget sama lagu itu, makanya kita bawain gitu. Tapi nggak melulu memperbanyak perbendaharaan lagu itu loh. Yang mungkin di genre mungkin dibilang satu kekurangan iya, mungkin sebuah kelebihan juga iya. Oke. Gitu. Pernah nggak dari genre gitu, kayak misalkan sekarang kan banyak nih kayak musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi itu yang apa ya, kayak aransemen atau musik-musik itu dicampur nih, misalkan dari rock tiba-tiba jadi ke jazz, nanti ke rock lagi kayak gitu. Pernah nggak nyoba kayak gitu? Iya, pernah sih kita nyoba. Memang bagi kita tuh itu benar-benar kreativitas ya. Saya lebih suka sama musisi yang memang tidak terpatok sama satu jenis musik ya. Misalnya saya suka lah, misalnya saya pribadi suka sama grup band namanya Faith No More. Ya, Faith No More itu menurut saya tuh benar-benar grup band yang tidak punya keyakinan gitu ya. Tidak punya keyakinan, nggak ada keyakinan lagi, tapi itu dalam musik dahsyat banget gitu. Ada jazznya, ada rocknya, mungkin rock yang sekeras itu ada di Faith No More, yang lembutnya ada di Faith No More, dan eksperimentalnya ada gitu. Dan memang aku pribadi sih lebih mengapresiasi band-band yang seperti itu, yang selalu berubah gitu ya, tidak punya apa istilahnya, kalau dengerin ini udah pasti band inilah, dia pasti lebih nggak seru sih menurut saya, lebih seru yang berbeda-beda lah. Oke. Nah, dari genre sendiri nih ngelihat musik apa ya, industri di Indonesia sekarang gitu, menurut Akang para musisi Indonesia tuh gimana sekarang? Ya kalau misalnya otokritik buat seni musik Indonesia, kalau saya mewakili genre lah. Saya tuh pengen banget sih seorang produser musik ataupun perusahaan musik itu mendidik selera yang bagus lah untuk pendengarnya gitu. Oke. Ya kan, karena musik itu kan luas dan indah dan memang bisa mengedukasi sih sebetulnya gitu kan. Jadi kita sebagai produser atau yang punya uang atau apa, kita mesti menaikkan musisi-musisi ke atas panggung ataupun di media apapun, musik yang memang kita akuin berkualitas gitu. Jangan musisi yang memang gimana ya, dari sisi lirik, dari sisi lagu gitu ya, emang enak gitu, dengernya enak, tapi ya enaknya cuman seminggu 2 minggu aja, dan liriknya juga bener-bener nggak ada yang bisa diambil manfaat dari lirik itulah kira-kira. Kan sebenarnya kan lirik itu sebenarnya kan memang benar-benar bisa membuat kita tuh lebih kalbu kita lebih halus ya kan. Kita lebih sensitif, kita lebih tahu dunia luar, kita lebih bisa melihat fenomena yang terjadi lah misalnya gitu kan, itu kan di lirik kan. Nah, itu harusnya kita bisa mengapresiasi musisi-musisi seperti itu, dan banyak banget musisi itu gitu. Ada di mana-mana, cuman tidak diberi panggung yang layak sehingga mereka bikin panggung-panggungnya sendiri ya kan. Tapi alhamdulillah dengan adanya YouTube, dengan adanya mereka bisa mengeksplor dirinya sendiri tanpa harus ada major label lah kira-kira gitu. Betul. Ya. Dan itu membuat kita tuh ada ya sudah gitu, kalau mereka tidak hanya berdasarkan industri, ya kita bikin lagi indie-indie yang memang bisa membuat musik tuh kembali bagus lagi, benar sih. Setuju sih dengan itu sih. Sekarang kayak YouTube sama label kan kadang juga bingung ya, kalau label kan melihat ini bandnya bisa dijual apa enggak, penyanyinya bisa dijual apa enggak. Dalam artian bukannya dijual apa ya, maksudnya menjual apa enggak gitu kan. Tapi kalau YouTube sekarang kan orang catchy di suaranya, catchy di performance-nya atau apanya juga naik sih gitu ya. Lebih mengglobal ya. Nah, dari genre nih gitu, ada cita-cita nggak pengen manggung dengan siapa gitu? Wah ya. Lokal aja ya, jangan internasional dulu. Cita-cita manggung ya. Lokal dulu nih. Sama Kang Andi Rif saya pengen banget tuh sama Rif. Sok nurutan wae ya gitu. Soalnya sama-sama dari anak Bandung juga soalnya kan. Saya memang selalu inspiratif. Sama aku gini Kang,
sama siapa aja kita pasti dapat sesuatu sih sebetulnya gitu ya. Jadi sebenarnya nggak bisa dipilih pengen manggung sama siapa ya gitu. Sebenarnya nggak, pengen sih sama siapa aja manggung dan kalau bisa sih berkolaborasi sih gitu kan. Karena sekarang dunia kolaborasi ya, kita bisa barengan gitu loh. Dengan siapa-siapa itu tidak masalah. Yang paling penting adalah sesama profesi atau musisi atau apa, kita saling support, itu yang paling penting gitu. Karena bagi kita bukan pesaing loh. Iya betul. Bukan pesaing, tapi mesti saling support lah. Saling support justru ya gitu. Iya, kalau saling Sekarang support kan tuh asik lah. Enaknya gitu, kita kolaborasi, collab ujung-ujungnya juga jadi sukses kan gitu. Karena kan di lapangan sudah terjadi gini Kang. Misalnya ada IO nawarin band, wah kayaknya masanya kurang cocok Kang buat band saya mah, mendingan si band si ini nih lebih keren misalnya gitu. Nah kita akan merekomendasikan band yang sesuai sama eventnya. Betul. Ya kan? Nah itu menurut saya tuh saling support yang nyata gitu. Betul, jadi nanti pada saat kebalikannya juga demikian gitu. Pada saat band yang kita ini mendingan sama Genre tuh lebih ini misalnya gitu kan. Itu menurut saya tuh akan membuat dunia musik tuh semakin keren lah. Memberikan positivity dulu lah ya, ibaratnya seperti itu ya. Energi positif mesti diberikan di antara kita sendiri gitu. Di dunia anak-anak musik ya harus seperti itu sih sebetulnya. Nah kalau Kang Dimas sendiri nih secara seorang gitaris nih, pengennya tuh kolaborasi dengan siapa nih? Sama ini paling sama si Lagi the one and only. Susah apa kalau itu? sama Slang lah. Slang. Oke, Keren sama banget ya, keren. Keren ya. Kalau Kang Ageng nih? Dewa. Dewa. Oh dia penggemar Dewa. The whole package-nya Dewa. Vokalis yang mana yang paling suka? Nah dari Dewa nih udah berapa kali rombak kan? Tetap Ari Lasso sih. Ari Lasso ya. Kang Arya. Oke. Dan alhamdulillah udah sembuh ya Kang Arya. Kang Lassonya udah sembuh alhamdulillah. Support. Nah kalau si Akang Peter Pan. Noah. Oh Noah. Oh ya Peter Pan sama Noah udah beda ya. Iya. Bandung. Oh kayaknya kitaran Bandung aja gitu. Nggak mau Depok gitu kan. Saya malah kangen pas band naik lagi. Pas band. Aku tuh cuma tahu pas band itu beberapa lagunya doang sih. Gitu. Tapi kalau perform seru sih. Performnya seru. Seru. Nah kalau impian manggung nih setelah pandemi kan lama nih, vakum nih, pengen manggung di mana nih? Gini manggung ya. Kayak kemarin nih gini, ini pengalaman saya. Kemarin saya tuh ke Purbalingga, ke teman-teman Purbalingga. Di sana ada haul seorang ulama besar ya, Syekh Nahrawi namanya, Al Banyumasi. Itu membawa band Debu Kang. Debu. Mustafa dan teman-temannya gitu. Iya. Dan itu menurut saya tuh keren lah, artinya aku tuh ngerasain ininya suasana asiknya di sini ya. Pada saat Debu itu sebelum manggung dia bermain dulu di sebuah pesantren bersama Kiai Habib Lutfi bin Yahya yang Kiai Habib dari Pekalongan itu, dan Kiai Habib Lutfi itu main keyboard gitu ya. Debunya main lagunya juga lagu nasional, ada lagu Es Lilin, bawain lagu ya Es Lilin mah cece kalau apa muda gitu ya. Dengan si Mustafanya juga pakai gitar Arabnya itu, terus ada alat tabuhnya juga yang sangat gurun pasir banget lah gitu ya. Tapi aku malah ngelihat ya disitulah keanekaragaman musik Indonesia itu gitu. Pada saat kolaborasi dengan misalnya Debu ya kan, ada yang bernuansa Timur Tengah lah kira-kira mungkin itu ya, bisa disupport dengan kecapinya. Jadi Debu itu bawa kecapi. Kecapi, terus ada gambus, disupport sama seorang ulama yang suka musik gitu kan. Itu menurut saya tuh dahsyat lah. Jadi pada saat mereka manggung di alun-alun Banyumas itu, di Purbalingga itu, para santri, ya siapapun lah warga ini tuh berbaur untuk bisa menikmati musik gitu. Dan sebelumnya juga sangat nasionalis banget lah mereka bawain lagu Indonesia Raya dan segala macam gitu. Keren. Debu itu yang ini kan ya, yang dari luar kan? Dia personilnya orang Amerika, ya kan, orang-orang Amerika tapi udah 20 tahunan lebih lah mereka tuh di Indonesia tuh. Lebih cinta Indonesia ya. Nah, makanya kita juga orang Indonesianya harus lebih cinta lagi ya. Keren bagusnya. Nah, terus juga nih dari Genre nih kepikiran nggak bikin lagu. Ini kan sering nih nyiptain lagu nih gitu. Mungkin dalam bahasa Sundanya mungkin kayak tadi kan Dedi Dores gitu kan, Dedi laginya gitu. Mungkin mau bikin lagu versi Sundanya gitu, rocknya mungkin. Ya, bahasa Sunda tuh sebenarnya ini kan, bahasa Sunda tuh kalau dilafalkan dengan ini tuh pas sih untuk lagu-lagu, terutama
rock yang ala-ala Jepang gitu ya. Apa namanya Jap apalah istilahnya itu ya. Iya. Itu keren tuh. Tapi sebenarnya gini, bahasa tuh sebenarnya bisa untuk apa aja sih. Nggak harus Sunda, Jawa, Padang, apapun ya. Tapi yang penting tuh harmonisasi di musiknya sih dan keren gitu. Dan itu salah satunya ya memang mempromosikan wisata juga ya. Betul. Wisata dan kebudayaan kita lah. Dan memang harus sih musisi sekarang tuh emang harus kembali ke local wisdomnya gitu supaya orang tuh tahu ini rocknya ala Indonesia tuh. Iya, ada kearifan lokalnya lah ya. Kearifan lokalnya itu bagus sih menurut saya sih. Oke, siap. Nah, ini nih kalau personelnya sendiri nih memang tinggalnya nih di Jakarta atau di luar Jakarta nih? Ini ada orang Jakarta nih, Mang Dima sama Ageng di Jakarta, di Jakarta Barat. Kalau saya sama Iman udah masuk wilayah Tangerang. Daerah Ciledug ke sana tuh. Oke. Jadi kita ada di 2 provinsi yang beda. 2 provinsi beda. ALS. Tadi kesini naik akap. Jadi gitu. Berarti sekarang nih future-nya si genre ini ke depannya gitu. Ya kita sih mengalir aja lah, mengalir seperti ya kemana destinasi kita belum tahu ya. Tapi yang jelas sih semua mungkin musisi di sekarang ini udah mulai bangkit ya. Udah ada panggung, udah ada apa yang mudah-mudahan dengan adanya suasana seperti ini tuh kita bisa lebih seru lagi lah untuk menyemarakan dunia musik Indonesia gitu. Dan kita bisa bereuni lagi, bisa ngumpul lagi lah. Reuni lagi. Oke. Impiannya pengen reuni gitu kan, reuni akbar ya gitu. Siapa tahu sama God Bless ya. Gitu sama Opa tuh yang lagi batuk gitu kan. Ntar kita reuni di belakang Opa. Main remi. Nah, terus nanti nih kalian kan udah punya keluarga nih, kecuali Kang Ageng ya, gitu. Ada nggak sih pengen kayak apa ya nyebutnya kayak generasinya nih gitu diturunin ke anak-anaknya gitu? Ya anak saya ada yang suka musik. Oke. Ya kan? Cuman kebiasaan orang tua yang sekarang itu sebenarnya lebih kalau saya pribadi ya lebih membuat ini anak nyamannya tuh di mana lah gitu kira-kira ya. Mereka tuh punya jalan-jalan sendiri dan anak-anak sekarang tuh ternyata lebih well informed dibanding generasi kita. Dia lebih jago di soal referensi musik, dia lebih kaya. Mungkin skill musiknya juga lebih kaya gitu kan dibanding kita dulu lah kira-kira. Dan yang penting tuh syukur-syukur ada yang nurun, syukur enggak pun kita oke-oke aja sih. Tapi anak-anak pasti punya jalannya sendiri-sendiri lah. Siap. Yang penting namanya orang tua ngedukung aja, kita, support ya. Yang penting tuh support lah. Gimana caranya anak itu nyaman dengan apa yang dia sukain. Siap, ya kan? Betul. Itu aja sih. Nah, ngomong-ngomong tadi nih, pengen manggung sama siapa itu udah, ini udah gitu kan. Dulu nih sebelum Covid nih ya gitu. Pernah di Indonesia nih manggungnya tuh di mana aja? Kok di Indonesia di kita tuh tadi belum terlalu dijawab kan ya. Sumatera sama Jawa sih yang pernah ya. Kita Kalimantan belum ya Maya? Belum, Kalimantan belum. Besok abis dari sini ada. Amin nuhun ya. Mudah-mudahan. Tadi soalnya udah kontak sih gitu yang punya tambang minyak di situ. Katanya genre boleh tuh gitu. Ntar gua ajak lah. Tolong adik admin genre bisa katanya. Siap. Oke, berarti so far masih Sumateraan ya? Ya, Sumatera dan Jawa. Sumatera Jawa gitu. Paling jauh berarti keluar Pulau Jawanya Sumatera. Ya, benar. Sumateranya di mananya nih? Di Lampung kita pernah. Oh, Lampung. Iya, kayaknya di Lampung deh. Ada hal menarik nggak gitu pas manggung di Lampung dulu? Iya, yang serunya sih sebenarnya gini sih. Kalau genre sih alhamdulillah belum pernah mengalami hal yang terlalu ini ya kalau di panggung gitu ya. Karena ya kita juga istilahnya tidak begitu banyak terbebani lah kalau di atas panggung tuh ya. Karena mereka juga pengen enjoy hiburan ya, kita juga memberikan yang terbaik lah buat mereka gitu. Tapi yang jelas setiap daerah tuh punya habitnya masing-masing sih. Oke. Ya, kalau Bandung sebenarnya yang paling serem sih sebenarnya penonton. Iya? Ya. Serem tuh dalam artian dia lebih ini apa? Lebih bisa memilah ini musik bagus dan enggak lah kira-kira gitu. Dia lebih kritis ya, betul, lebih kritis kalau Bandung. Ya karena Bandung banyak seniman dari Bandung. Makanya sih itu, ya. Mereka juga kan sering mendengarkan band-band yang bagus lah kira-kira ya. Jadi karena kita juga challenging banget tuh. Dan mungkin juga musisi band-band juga memang salah satu indikator dia udah oke atau apa tuh ya mungkin
Kawah Chandra di mukanya yang di Bandung itulah. Oke. Nah, ngomong-ngomongin manggung nih luar kota gitu. Sekarang kan kemarin sempat happening nih ya gitu kan perihal rider nih. Nah, kalau ada yang mau ngundang Centre gitu kan, ridernya ribet gak sih gitu? Iya. Aku gini ya, aku suka ngelihat kadang-kadang juga suka mikir ini kok band tuh ridernya kok ribet banget lah sebenarnya gitu ya. Sebenarnya nggak harus gitulah. Karena emang kita kan sama-sama penyelenggara, IO atau orang yang mau menikmati itu kan kita sebenarnya dalam sebuah suasana yang hampir sama sih sebetulnya gitu kan. Jadi sebenarnya riders itu nggak usah harus terlalu meminta hal-hal yang tidak masuk akal gitu kadang-kadang yang tidak terakomodir tuh. Nah, kalau Genter tuh simple sih Kang. Apa cukup kopi hitam? Iya kopi hitam. Kalau saya nggak ngopi malah ini nggak ada yang ngopi dikit di sini. Oh, pada nyusu ya. Aduh, itu lebih susah lagi itu susu. Ya kebetulan ya kebanyakan dari kita kan nggak merokok. Oke. Itu nggak minum kopi juga. Wih. Jadi kebetulan lebih inilah. Banyak pendukungnya loh. Nggak ngerokok, nggak ngopi, irit berarti. Ngirit benar kadang ngirit nih. Berarti teh pahit aja lah ya. Iya, yang gampang-gampang aja. Sama goreng pisang. Siap. Oke deh, sebelum lanjut nih kita jeda dulu deh. Ada biasa nih dari partner tercinta kita. Mau nyanyi dulu aja, kita isi nyanyi dulu kali ya. Siap. Boleh. Diisi nyanyi dulu aja. Oke, kita mau apa sekarang nih? tuh lagi viral tuh film Elvis ya. Mungkin ada balik yang udah lagi nonton, ya. ada enggak. Itu film keren banget sih menurut saya. Elvis itu om aku loh. Oh gitu ya. Jadi untuk tribute untuk Elvis ya kira-kira ya kita mau bawain lagu salah satu lagu yang mungkin hits buat walaupun itu bukan originalnya milik Elvis Presley tapi Elvis Presley yang membuat lagu itu menjadi booming di dunia ya. Oke, siap. Boleh, silahkan. Ya. It was nothing but a hound dog. Cry was all the time. It was nothing but a hound dog. Crying all the time. Ain't nothing never gonna be my because I was gonna high cloud when it just a lie. Just I was gonna high cloud when it just a lie. Gone to the rabbit, want you to read my mind. Oh, come on now. You got nothing but a hound dog. Crap time. We got nothing but a hound dog. Crime so time. Want to the baby, want to read my mind. One more time. You got nothing but a hound dog. Cry all the time. You got nothing but a hound dog. Cry was all the time. Yeah. Bill's gonna baby. Want to read my mind. Want you to baby. Want to read my mind. One more time. Want you to baby. Want read my mind. Woo, yeah. Au. Boleh. Oke, ini lagu dari Genre lagi nih ya. Ini lagu Genre ya. Ini yang tadi sama Dimas ceritakan itu judul Fly and Cry. Oh, Fly and Cry itu bercerita tentang sahabat kita dari anak-anak motor yang meninggal dunia di saat tahun 90-an. Oh.
Jadi anak teman kita itu kisahnya itu lumayan dramatis lah, dia menjadi korban di perkelahian antar geng motor di zaman tahun 90-an. Oke. Dan itu ada bukunya kan, bukunya judulnya Outsider, Kisah Para Penunggang Motor. Oke, berarti based on true story nih ya. Based on true story. Nah, kalau yang ini ya benar-benar based on true story. Oke. Itu judulnya Fly and Cry. Fly and Cry. Let's go. Ya. This is a story about love. You said that you don't dare for any reason why. You said that you don't care to hate me like you wanna fly. I will believe that you gonna smile when I needed you, yeah. I will receive that you gonna say, yeah, when I needed you. Love me like I am, love me like I am. Stop feeling sorry for what I did. Love me like you pray for every night that you gonna hold. We'll hold you tight. You said that you don't care for any reason why. You said that you don't care to hate me like you wanna fly. I will believe that you gonna smile when I needed you, yeah. I will receive that you gonna say when I needed you. Love me like I am, love me like I am. Stop feeling sorry for what I did. Love me like you pray for every night that you gonna hold. We'll hold you tight. Come on, baby. Like I am, love me like I am. Don't feeling sorry for what I did. Love me like you pray for every night that you gonna hold. Love me like I am, love me like I am. Don't feeling sorry for what I did. Love me like you pray for every night that you gonna hold. Thank you. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan aktivitasnya,
termasuk dalam melakukan transaksi keuangan. Sebagai bank regional modern dan bernilai tinggi, Bank DKI berkomitmen untuk mendukung kemudahan transaksi keuangan masyarakat Jakarta. Dukungan diberikan melalui aplikasi layanan perbankan yang modern, Jack One Mobile dengan fiturnya Scan to Pay yang comply dengan QRIS. Tepat pada 1 Januari 2020, Jack One Mobile telah tergabung dalam QRIS. Dengan adanya QRIS, Bank DKI percaya transaksi pembayaran di Indonesia bisa semakin efektif dan efisien. Awalnya itu kan bingung ya, tapi lama-lama kan makin kesini tuh semakin merasa dimudahkan aja gitu. Bahkan sekarang saya suka nanya ke pembeli, ada aplikasi Jack One Mobile apa enggak gitu. Karena kan gampang ya, tinggal scan aja ke QRIS gitu. Nah, terima kasih Jack One Mobile, QRIS. QRIS membantu kami, pedagang pasar, tetap bisa melayani pelanggan kami di masa pandemi COVID-19. Dengan pembatasan-pembatasan sosial, kami tinggal kirim daftar dagangan dan QRIS merchant Jack One Mobile kami, sehingga pelanggan dapat memesan dagangan dan membayar belanjaan untuk kami kirim. Bank DKI menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia yang terus mendorong penerapan transaksi non-tunai di Indonesia, salah satunya melalui QRIS. Kami percaya dengan adanya QRIS akan semakin mempercepat transaksi non-tunai di Indonesia, mendorong pertumbuhan jumlah pengguna produk perbankan digital, dan pada akhirnya memberikan kemudahan kepada nasabah di seluruh Indonesia termasuk Bank DKI melalui Jack One Mobile. Kok bau rokok sih? Kamu udah pulang. Kamu ngerokok lagi ya? Enggak tuh. Udah dibilangin kalau ngerokok jangan di dalam ruangan. Udah, gak usah marah-marah. Aku punya solusinya. Apa ini? Parfum Dodi Jack. Baru, parfum spray penghilang bau rokok pertama di Indonesia. Cukup 1 kali semprot, Dodi Jack bekerja mengikat serta mengangkat partikel bau asap rokok. Gunakan Dodi Jack di dalam ruangan maupun di dalam kendaraan Anda. Harum, tahan lama, bau rokok pun hilang. Dodi Jack, bye-bye bau asap rokok. Welcome back lagi, masih bersama kita dan Genre serta Jakarta Lounge TV. Nah, segmen yang kita tunggu-tunggu di setiap minggunya nih, segmen KKN, komen-komen netizen nih. Oke Kakak Admin, udah ada berapa komentar nih? Udah 2.500. Wih, 2.500 loh tuh Kang. Untuk Genre tuh. Oke, kita mulai. Oke, selamat malam Genre Band. Malam. Saya bacain komennya dari Hari Fardiansah. Kelas Om Dimas katanya. Malu banget tuh kayaknya Om Dimas tuh. Dari Rangga Gipol, Genre Band domisilinya di mana nih? Nah, domisilinya di Tangerang. Tangerang. Oke. Dan manggung di mana aja? Maksudnya ada yang reguler kah? Nah, regulernya nih. Regulernya nggak ada. Kemarin sebelum pandemi sih ada ya, kita reguler ya. Ada. Cuman waktu kemarin udah ini belum mulai lagi. Belum mulai lagi. Oke. Berarti sempat jadi anak kafe juga ya? Ya sempat beberapa lama pernah. Oke. Dari Safitri Wiguna, keren. Makasih Kak Fitri. Dari Retno, top dan keren banget bandnya. Udah bikin album apa belum? Oh udah. Udah ada mini album kita pernah bikin. Oh, sebutin dong albumnya namanya apa? Albumnya album Genre. Oh, Genre Band. Oh, nama albumnya Genre. Genre aja lagunya. Kita ngeluarin mini album 5. Sudah 5 album? Udah, ada 10 yang keluar baru 5. Oke, itu 5 lagu atau 5 album? 5 lagu. 5 lagu. Oke, ya. Oke. Terus
ada channel YouTube-nya enggak? Ya kan. Nah itu kayaknya ditunggu-tunggu Kan, tuh channel YouTube-nya tuh. Udah banyak tuh sekali bikin YouTube langsung tuh followernya Nanti banyak, dibikinin, subscribernya. dibikin. Nanti bikin Itu ya. masukan, Bang, bener-bener belum kepikiran. Oke. Heeh. Ayo abis ini ya. Iya. Soalnya waktu itu berarti bikin lagu 5 lagu itu yang sudah rilis itu tahun berapa? Itu awal kita 2000 gabung ya Kang, 2009 udah bawain lagu 4 lagu Jauh dan Berhenti. 2007-an kayaknya. 2007. Oke. Dari Dava Hansyah, mantap the genre katanya. Oke. Pasti. Dari Darius Falaski, genrenya rock, tapi kok nggak ada yang gondrong personilnya? Ada yang gondrong cuman lagi pakai turban. Pernah, masanya udah lewat. Oh, masanya udah lewat. Pernah gondrong ya. Oke. Berarti sekarang masanya pakai iket tadi ya. Iya, Iketan. betul, Oke. iketan. Dari Safitri lagi, Rangga Gipol, kamu mau tahu apa mau tahu banget? Udah dijawab ya. Dari Fajar Setiawan, mantap genre, semangat terus. Hey. Dari Muhammad Yunus 90, mantap the genre, love you. Love Oke. you Pul. Thank you. Dari Mulyono Mulih, akhirnya Bro Dimas tampil juga. Pesanan nih, pesanan. Oh, emang ditunggu-tunggu berarti. Iya. Emang berarti harus bikin tuh YouTube-nya tuh. Ya. Boleh tuh. Dari Musik Ipang UK, mantap genre band. Dari Anwar Sadat, genre band memang sengaja tidak ada pemain keyboardnya. Aduh, kalau iya kali Bang Anwar kali bisa ngebantuin. Nah, tuh Bang Anwar, ayo open recruitment. Berarti memang nggak ada. belum ya, nggak ada sih, belum pernah ada. Belum main pernah. keyboard, ya. Oke, gitar 2? Nah, gitar 2 sebenarnya kita ada di gitar 2. Cuman teman gitaris kita lagi di Bandung sekarang. Oh, kayak lagi pulang kampung. Oh, berarti ini personelnya nggak lengkap nih. Apa? Ya bisa dibilang gitu. Oke. Dari Yadi Ambon, mantap Bang Dim. Dari The You Can See, sukses terus untuk genre band. Punya basecamp kah dan di mana? Nah, basecampnya di alamat. Muruya. Basecampnya ada di saya juga, boleh kalau mau main-main ke ini di Komplek Buana Gardenia, Pinang, Cipondoh, Tangerang. Oke. Ya, Cengerang. Jadi untuk para fans silahkan langsung Siap, ke main-main lah. Gardenia. Main-main ke genre. Grupisnya juga boleh ke sana? Boleh, Oh boleh. Boleh. Oke. Dari Tembol Iqbal, mantap John katanya. Emang ada yang namanya John? Nggak ada siapa namanya. Oke John. Dari Burhan Sandi, semoga sukses selalu Dimas dan teman-temannya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Haji. Iya Dimas melulu nih. Fansnya dia. Sebenarnya sebenarnya iconic pemain loh. gitar apa penyanyi sih? Dari Burhan Sandi, semoga sukses selalu Dimas dan teman-temannya. Amin. Oh udah yang tadi. AP Musik Studio, AP Studio Pejaten. Hehe, Kang Is keren pisan euy. Katanya. Oke. Nuhun pisan. Dari Rihmat, mantap ketua Bang Dimas. Oh. Semoga Dimas makin lagi. sukses bandnya. Ketua R. Kayaknya Jadi- sih Kang Dimas nih RT-nya ini. Leadernya jadi sebenarnya siapa? Ini. Oh, Kang Dimas leadernya. Oke. Dari Asia Dara, keren genre band. Oke. Dari Dani, kolaborasi dengan alat musik Jawa Barat dong, Kang. Nah, itu tuh. pengen banget itu, bener. Sama Kecapi, sama Suling ya. Iya. Kulintang. Oke. Terus kalau sempet jadi anak kafe, sekarang kan setelah pandemi masih pengen nggak dapat job reguler di kafe? Pengen sih ya. Iya boleh ya mau. Pokoknya selama Iya. kita bisa bermusik sama dengan enjoy, kita pengen. Oke. Nah, Setelah pandemi itu kan kafe-kafe banyak musisi yang pengen main di kafe. Sementara kafenya kemarin abis drop Ya. pendapatannya. Nah sekarang tuh banyak kafe yang seperti tadi Akang bilang untuk mengapresiasi musisi dengan bayaran yang sesuai dengan ininya. Nah sekarang banyak kafe yang istilahnya membayar anak band tuh di bawah sebelum pandemi. Pendapat Akang atau himbauan Akang untuk
yang punya kafe? Ya sebenarnya kalau himbauan saya kita mesti sama-sama ngerti keadaan masing-masing ya. Artinya kafe juga memberikan ruang buat kita untuk tampil kembali, dan harusnya musisi juga mengerti bagaimana beratnya bisnis kafe di saat ini ya. Apalagi pandemi baru recovery sedikit demi sedikit, kita mesti ngerti teman-teman band itu bahwa kita harus bisa saling support dan respect kepada kafe dan juga pemain bandnya. Mungkin kunciannya sih kalau boleh aku usul gitu, para pengunjung di kafe ya kan yang ingin menikmati mengapresiasi musik dan juga mengapresiasi suasana kafe, itu mungkin bisa membantu di situ ya kan. Kadang-kadang ya mungkin ada charity yang untuk tips ya kira-kira ya, tips untuk pemain band. Nah itulah mungkin yang mensupport sehingga lama-kelamaan akan kembali ke line yang ideal gitu, bahwa kafe dengan pemasukan yang baik, band juga dibayar dengan layak yang baik, dan teman-teman pengunjung kafe juga memang bisa menikmati suasana itu. Tapi kuncinya adalah kalau di kacamata anak-anak band, kita diwajibkan untuk mengerti pada kondisi siapa yang meng-hire kita gitu. Jadi ada empati lah di situ sehingga kita bisa saling dialog gitu. Tapi yang jelas memang dengan kita saling mengerti, insya Allah lebih bagus kita bisa jadi jalan bersama-sama gitu, berkolaborasi. Mungkin itu intinya usulan dari kita. Terus di Indonesia itu band rock itu rata-rata yang ngetop ya, Surabaya, Bandung. Apa yang membedakan band rock Surabaya dan dari Bandung? Ya, gini. Kalau di tahun 90-an ya kan, atau 2000 awal, kita langsung bisa merasakan ya band khas Surabaya atau Jawa Timuran lah ya, atau Malang atau Bandungers gitu, kira-kira bisa kebaca. Mungkin di zaman itu yang Surabayaan ke sana tuh lebih ke heavy metal yang inilah ya, aliran mendekati Iron Maiden gitu ya, yang agak British yang panjang-panjang gitu kan. Nah Bandung pada saat itu mungkin saya nilai saat itu lebih variatif dalam artian ada yang hardcore-nya, ada yang ini, pokoknya banyak lah ininya variasinya. Itu terbukti pada saat kalau zaman saya misalnya kayak Teh Mel Sandi lah misalnya, itu dia justru lebih beken di daerah Surabaya gitu, dengan suara panjang-panjangnya itu ketimbang di Bandungnya sendiri gitu kan ya gitu. Itu kan di Jawa Timur ke sana tuh ada Kaisar, ada pokoknya yang ini. Tapi pada saat kehadiran Dewa ya kan, di Bandung ada Bandung ada Noah, ada yang lain-lain ya, ada. Terus di Jogja ada Club Project gitu kan, Sheila on Seven. Itu lama-lama image itu akan meluntur dengan sendirinya. Ternyata tidak bisa kita mengkotak-kotakan yang nadanya ini Bandung banget, ini Surabaya banget gitu. Nah makin lebih lagi pada saat datangnya YouTube, datangnya sekarang tuh sudah ada, kita tuh udah, dunia itu udah jadi kayak desa kecil sih menurut aku sih. Jadi tidak ada ya, paling gampang kayak Des Moines ya, kayak siapa ya, kayak Slipknot lah misalnya. Itu kan band paling berisik di dunia di zaman itu, padahal dia lahir di kota paling sunyi di dunia gitu, kira-kira di salah satu kota kecil di Amerika sana lah gitu, kira-kira kan. Artinya memang sekarang zona itu udah nggak berarti lagi saat kita udah punya internet segala. Mungkin jawaban Teteh tentang Bandung dan Surabaya atau Jawa Timur dan Jawa Barat tuh makin kesini tuh udah makin susah untuk dijawab gitu. Oke. Satu lagi dari musik Ipang UK, top dah Kang Iman, drummer, sukses selalu genrenya. Oke. Oke deh, KKN-nya sudah selesai nih gitu. Nah sebelum kita ini udah di penghujung acara nih, sebelum kita closing gitu kan, ada nggak harapan dari genre nih untuk para semuanya yang nonton nih sama pemusik di luar sana? Ya harapan kita sih secara umum ya, semua profesi, mau musisi, mau apapun itu, ayo kita bangkit bareng lagi lah. Bangkit bareng bersama-sama, kita isi lagi kehidupan yang nyaman di antara kita gitu. Yang paling penting kita mesti bisa lebih toleran dalam perbedaan. Oke. Ya kan? Kita lebih bisa menghormati orang yang berbeda dengan kita. Mau keyakinan, mau style, mau musik, mau apapun, kita lebih menghormati sehingga memang Indonesia itu kembali ke kesejatiannya lah, harmonisasi Bhinneka Tunggal Ika. Dan saya minta sih teman-teman tuh ya inilah kembali kepada 4 pilar kebangsaan kita itulah. Dimanapun kita tetap bahwa Indonesia tuh
the best place yang harus kita syukuri lah. Betul. Karena di luar sana tuh udah tidak seberantakan di kita sih sebetulnya gitu kan. Tapi di kita tuh indah banget lah Indonesia itu. Lu mesti bersyukur banget lah hidup di Indonesia itu. Keragaman kita yang mereka nggak punya ya. Iya. Dahsyat lah Indonesia itu. Jadi musik apa aja bisa ditambahin adat-adat apa aja juga masuk ya. Kearifan lokal mesti diinin, terus kolaborasi dengan musik dari barat, dari timur, dari manapun. Tapi yang penting musik adalah sarana untuk mempersatukan kita. Oke. Gitu. Nah, sebelum closing lagi nih, balik lagi kalau mau ngasih job kemana? Sok, nggak apa-apa. Ya. Nomor telepon yang tadi. Ya, nomor teleponnya tadi ya, saya ulangi lagi. Kalau misalnya mau bisa bersilaturahmi dengan Genre, bisa ke 087 88 145 2626. Oke, sip. Nah, nggak kerasa nih, gengs, kita udah di penghujung acara. Gitu, mana kamera? Oh, yang ini. Nah, kita udah di penghujung acara nih, tapi jangan khawatir, minggu depan kita masih ada lagi karena pagelaran bandnya kita ini masih panjang juga gitu. Dan jangan lupa lagi bantu kita, support kita dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, ke orang-orang tersayang kalian gitu kan. Biar channel kita juga tambah improve, tambah lancar dan maju lagi. Oke deh, sip. Oke, sebagai lagu penutup, Genre akan memainkan 2 lagu lagi spesial untuk kalian. Mau nyanyi buat Genre, buat kalian semua. Oke, Kang Ageng ya. Oke. Ayo Gang, mainkan. Oke, see you next week all. Bye. Sesali ini sudah terjadi. Sayangku, memang kita tak akan mencapai
selamanya. Sayangku, memang kita akan mencapai langit. Satu cita-cita yang kita impikan. Sayangku, memang kita akan mencapai langit. Satu cita-cita yang kita impikan. Lagu Stagnasi untuk kesemangatan kita ya, kita bareng-bareng bawain. Ini usul dari genre agar kita tidak stagnan dan selalu aktif dan dinamis. Yuk. Come on, baby! This is Stagnasi. Saat kau bosan dan ingin berlari, cepat dan lakukan. Cepat dan lakukan. Hadapi semua tuk yang berarti, mewarnai hari yang tak pasti.
Bersama waktu kita akan berlari, sosok mentari sana sini takkan teralami. Berlari bosan dalam kehampaan, sosok hari-hari sana sini takkan teralami. Ayo kita jangan stagnan. Come on, baby. Bersama waktu kita akan berlari, sosok mentari sana sini takkan teralami. Tak lagi bosan dalam kehampaan, sosok hari-hari sana sini takkan teralami. One more time. Bersama waktu kita akan berlari, sosok mentari sana sini takkan teralami. Tak lagi bosan dalam kehampaan, sosok hari-hari sana sini takkan teralami. Ayo kita hadapi pandemi, kita stagnan, jangan stagnasi. Optimis selalu.